Ini ada 9 remaja yang terlibat tawuran antar geng di Semarang, Jawa Tengah, diamankan aparat. Beberapa di antara remaja tersebut menangis saat petugas menghadirkan orang tua ke kantor polisi. Para anggota gangster ini menangis terseduh-seduh saat dipertemukan dengan orang tuanya di halaman Polsek Tembalang, Semarang. Mereka akhirnya meminta maaf kepada masing-masing orang tua yang telah dihadirkan petugas. 9 remaja ini berjanji tidak akan lagi terlibat tawuran. Ya, aparat menggagalkan aksi tawuran 2 kelompok gangster di Jalan Raya Kedung Mundu, Semarang. Dalam aksi kenakalan remaja itu, polisi mengamankan barang bukti sarung yang diisi batu. Laksanakan pendataan, kemudian kita dengan pembinaan, kemudian kita panggil orang tuanya buat pernyataan dan harus sengkang kepada orang tuanya. Karena orang tuanya berharap anaknya itu tidak kayak gini. Aksi tawuran remaja kerap terjadi pada waktu sahur di bulan Ramadan. Mulanya para pelajar SMP ini saling menantang di media sosial. Setelah kembali kepada orang tuanya, aparat juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah tempat mereka seharusnya mengisi waktu luang dengan menimba ilmu. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, Ustadz, itu tadi terlihat ya kalau para remaja tadi langsung menangis ketika orang tua dihadirkan ke kantor polisi. Mungkin kita harapkan semoga para remaja ini menyesal begitu, Ustadz. Bagaimana sih hukumnya, Ustadz, ketika sedang berpuasa tetapi malah melakukan tawuran ini, Ustadz? Ya, terima kasih ya. Berita tadi cukup menyentuh kesadaran keagamaan kita dan juga tanggung jawab sosial kita. Setidaknya ada beberapa pelajaran penting dari berita yang memiliki sisi humanisme tadi itu ya. Yang pertama, kejadiannya di bulan puasa yang seharusnya orang yang berpuasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Nah, sementara tawuran itu lebih banyak disebabkan oleh faktor nafsu yang nggak terkendali. Jangan-jangan nggak puasa. Jangan-jangan tadi nggak puasa terus tawuran. Jangan-jangan nggak puasa. Aduh, udah nggak puasa tawuran lagi. Tawuran ya. Tetapi ada sisi penting dari berita tadi yang bisa kita petik sebagai ibrah atau pelajaran ya. Yang pertama, cara unik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pendekatan yang cukup humanis ya, dengan mendatangkan orang tuanya. Nah, kalau di dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kebetulan saya dulu ketua KPAI ya. Jadi tahu betul bagaimana menangani anak begitu ya, Ustaz. Nah, ini dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice, di mana ketika ada anak berhadapan dengan hukum, itu semaksimal mungkin pendekatannya adalah pendekatan pemulihan, tidak melalui jalur hukum formal ya. Sekalipun ada deliknya, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian dengan mendatangkan orang tuanya, anaknya kemudian meminta maaf, menyadari kesalahannya, ini satu langkah yang baik dan juga bajik ya, bijak dan juga bajik. Saya kira perlu kita apresiasi langkah kepolisian dalam penanganannya. Kemudian yang kedua, orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab ketika anak melakukan aktivitas yang salah ya. Karena bagian dari tanggung jawab orang tua adalah melakukan pendidikan dan juga pengasuhan yang baik. Nah, harus juga dipastikan di tengah kesibukan orang tua tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya memberikan pendidikan yang baik. Di dalam keagamaan ada petunjuk hakul waladi ala walidihi ayyuh sinasmahu wa adabahu. Salah satu kewajiban orang tua atas anaknya apa? Yang pertama memberikan nama yang baik. Nah, makanya nama itu bukan hanya sekedar nama,
apalah arti sebuah nama. Nah, di dalam Islam itu sangat diperhatikan karena nama itu mengandung doa dan juga pengharapan. Makanya nggak boleh namanya celaka misalnya, namanya celaka Harus atau nama yang namanya baik, kuntet betul, gitu Ustaz. ya, nggak boleh. Namanya harus menunjukkan optimisme serta doa kebaikan. Kemudian melakukan pembinaan terhadap karakter, terhadap adab. Jadi ayuh sinasmahu wa adabahu. Ini menjadi tugas yang tak terpisahkan ketika kita sudah berkomitmen membangun rumah tangga, kemudian menghasilkan keturunan, maka kemudian ada tanggung jawab kedua orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang baik yang paling awal adalah pendidikan soal adab. Setelah di sekolah juga tetap dilakukan proses kontrol. Baru tahap yang berikutnya tanggung jawabnya wa an yu'allimahul kitab, mengajarkan pendidikan yang baik, menempatkan di tempat pendidikan yang baik, memberikan karakter contoh teladan karakter yang baik dan sejenisnya. Nah, tanggung jawab anak juga ada kepada orang tua. Jadi tidak hanya orang tua terhadap anak, tapi anak terhadap orang tua. Makanya apa itu, yang Ustaz? tadi ditampilkan ini penuh makna sebenarnya. Bagaimana anak merasa tidak diawasi oleh orang tua, dia melakukan tindakan kenakalan, begitu tahu diambil oleh polisi, kemudian didatangkan orang tuanya, dia malu, menyesal pastikan. Asumsinya kan orang tuanya nggak tahu ini. Iya. Maka pastikan bahwa seluruh aktivitas kita ini sebagai bentuk birrul walidain, penghormatan dan juga pemuliaan kepada orang tua. Bentuk pemuliaan salah satunya adalah melakukan aktivitas dan juga tutur kata yang menyenangkan orang tua, menjadi qurratu a'yun. Ketika tingkah laku kita, kemudian tutur kata kita itu manis dan menenangkan orang tua. Jangan sampai aktivitas kita kemudian menyedihkan, kemudian menyebabkan marah atau menyebabkan tidak ridhonya orang tua. Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala itu terletak sejauh mana ridho kedua orang tua. Saya kira ini pesan penting. Iya, ada pesan lagi sebenarnya. Oh, ada lagi, boleh. Apa itu, Ustadz? Satu terkait dengan bagaimana kita memiliki literasi yang memadai dalam pemanfaatan media digital. Nah, tadi kan salah satu faktor terjadinya konflik, pemicu terjadinya tawuran itu kan tantangan lewat media sosial. Di media sosial, ya, betul. Kan? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, bisa lewat meme antar satu sekolah dengan sekolah yang lain yang saling menghinakan dan juga saling meledek, akhirnya timbul konflik.